Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Edi Hartono dari program studi Teknik Sipil Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Kali ini saya akan menyampaikan topik mengenai pemilihan metode perbaikan tanah. Saya akan sampaikan apa saja pertimbangan-pertimbangan di dalam pemilihan metode perbaikan tanah. Yang pertama adalah karakteristik dari tanah. Apa itu karakteristik dari tanah? Antara lain adalah jenis dari tanah itu apa. Misalnya lempung, pasir, lanau, gambut, kerikil, dan lain-lain. Tentu nanti mengakibatkan metode perbaikan tanahnya juga berbeda. Kepadatan, permeabilitas tanah, nah itu dari sisi karakteristik tanah. Dari sisi kondisi proyek, beban struktur yang akan dibangun, jadi berat dari bangunan, kompleksitas, luasan, dan seterusnya, itu juga mempengaruhi pemilihan dari metode perbaikan. Berikutnya adalah kedalaman lapisan dari tanah yang bermasalah tadi. Baik itu kedalaman lapisan atau posisi dari tanah yang bermasalah tadi dalam pengertian di kedalaman berapa. Berikutnya adalah lingkungan sekitar. Kadangkala pemilihan metode perbaikan tanah itu juga harus kita perhatikan kondisi lingkungan atau dampak terhadap lingkungan sekitarnya. Apakah menimbulkan polusi, apa tidak, kalau itu di dekat perumahan dan seterusnya, itu sangat mempengaruhi jenis metode perbaikan yang harus kita lakukan. Kemudian ketersediaan teknologi dan biaya. Banyak teknologi yang sudah berkembang, namun kadangkala keterbatasan karena alat yang belum tersedia di Indonesia misalnya, sementara harus kita datangkan membutuhkan biaya yang lebih besar. Nah, kita cari alternatif pemilihan metode perbaikan tanah yang lain, termasuk juga ketersediaan tenaga ahli pada bidangnya. Nah, pemilihan metode perbaikan tanah ini di dalam SNI 8460 tahun 2017 sudah diberikan guideline atau petunjuknya berdasarkan dari jenis-jenis tanah yang ada. Jadi gambar ini kita bisa lihat, misalnya pada tanah-tanah granuler. Tanah granuler itu adalah tanah pasir dan tanah kerikil yang ada di sini. Jenis metode perbaikan tanah yang direkomendasikan pada tanah ini, misalnya adalah dengan blasting, fibrokompaksi, dynamic compaction, permeation growthing, chemical growthing, kira-kira seperti itu. Kemudian untuk tanah yang berbutir halus, contohnya misalnya tanah lanau dan tanah lempung, itu ada banyak alternatif metode perbaikan tanahnya. Ada stone column atau kolom batu, konsolidasi dinamik, PVD, dynamic replacement, kemudian compaction, consolidation growthing, jet growthing, cement mixing, gitu ya, electroosmosis dan seterusnya. Jadi banyak alternatif yang bisa kita pilih. Nanti kita menyesuaikan dari kondisi permasalahan yang ada di lapangan. Saya akan bahas satu persatu secara singkat. Yang pertama adalah dynamic compaction. Prinsip kerja dari metode ini adalah kita melakukan penumbukan pada tanah tadi dengan beban yang berat yang kita jatuhkan, biasanya dari peralatan yang bisa kita beban tadi kita angkat dengan cukup tinggi dengan ketinggian tertentu, kemudian kita jatuhkan pada tanah ini. Nah, pertimbangan dalam pemilihan metode ini misalnya adalah bahwa metode ini itu cocok bagi tanah-tanah granuler atau tanah yang berbutir lepas. Misalnya apa? Pasir dan kerikil. Jadi kita tahu bahwa tanah pasir dan kerikil itu cocok dengan treatment secara dinamik. Dan tidak cocok bagi tanah lunak ataupun gambut. Tentu ini dibutuhkan ruang terbuka yang cukup luas di dalam pelaksanaannya, sehingga kalau lahannya itu terbatas, ini bukan menjadi satu pilihan. Secara biaya saya kira relatif dari sisi untuk pemberian metode-metode tadi.
Kemudian fibroflotation yang dalam hal ini saya sampaikan di sini adalah mengenai fibrocompaction. Jadi kenapa ini cocok untuk tanah granuler? Karena ini adalah pada fibrocompaction dengan menggunakan getaran, ya. Kemudian efektif pada tanah pasir yang bergradasi jelek, ya, dengan membutuhkan air sebagai metode washingnya dan tidak cocok untuk tanah kohesif. Berikutnya adalah kolom batu atau stone column. Para pemirsa sekalian dan adik-adik mahasiswa, jadi prinsip kerja dari stone column ini, kita membuat atau melakukan pengeboran pada tanah, kemudian pada tanah yang bermasalah tadi, kemudian kita isi dengan material yang lebih baik, dalam hal ini adalah batuan, sehingga dia meningkatkan atau mempunyai daya dukung dan mengurangi penurunan yang terjadi. Nah, pertimbangan dari pemilihannya, jadi ini cocok untuk tanah yang lunak hingga sedang, efektif untuk beban struktur yang sedang hingga berat. Di dalam pelaksanaannya tentu nanti membutuhkan alat peralatan seperti crane ataupun fibroplot, gitu ya. Ini cukup ramah lingkungan metode ini dan pelaksanaannya juga relatif cukup mudah. Berikutnya adalah chemical grouting. Nah, perbaikan tanah dengan metode grouting bahan-bahan kimia ini juga telah lama dilakukan. Jadi prinsip kerjanya itu dengan cara menyuntikkan atau grouting bahan-bahan kimia, bisa semen, bisa kapur, dan lain-lain, ke dalam pori tanah ataupun celah dari tanah itu untuk meningkatkan kekuatannya. Ini cocok untuk tanah yang berpasir ataupun berkerikil sehingga mudah di dalam kita melakukan grouting. Tapi masih mungkin juga untuk tanah-tanah yang berbutir halus, misalnya tanah lempung yang banyak rekahan-rekahan karena penyusutan, itu bisa juga kita lakukan dengan teknik grouting ini. Memang secara prinsip itu tidak cocok untuk tanah yang permeabilitasnya sangat rendah gitu, karena kita akan menginjeksi sehingga kita perlukan tekanan yang sangat tinggi dan itu kadang-kadang tingkat keberhasilannya cukup rendah pada tanah-tanah yang berbasis sangat rendah, sehingga ini kurang kita rekomendasikan. Nah, efek pada lokasinya tentu penyebaran dari grouting itu cukup terbatas gitu ya, tergantung juga dari likuiditas dari bahan groutingnya dan berapa besar tekanan yang diberikan. Berikutnya adalah teknik deep mixing ya. Jadi biasanya menggunakan bahan semen. Jadi tanah dicampur dengan semen, tapi ini biasanya bukan pada mixing yang di daerah dangkal, tapi ini adalah dilakukan dengan melakukan pengeboran. Jadi pengeboran tanah kemudian dicampur dengan semen. Nah, tujuannya tentu adalah untuk meningkatkan kekuatan atau strength dari tanah itu dan sehingga meningkatkan pada akhirnya daya dukung dari tanah itu. Ini bisa dilakukan untuk banyak jenis tanah, terutama kita rekomendasikan untuk tanah-tanah yang berbutir halus seperti tanah lempung lunak, gambut, dan seterusnya. Efektif juga untuk fondasi, ya. Bisa juga kita gunakan juga untuk stabilitas lereng. Memang penggunaan semen ini cukup berdampak bagi lingkungan, tapi masih bisa kita lakukan dengan teknik basah, gitu ya. Teknik berikutnya adalah PVD dengan preloading. Jadi ini tujuan dari teknik ini adalah mengatasi salah satu permasalahan dalam tanah lunak. Apa itu? Yaitu konsolidasi yang mengakibatkan penurunan yang berlebih. Jadi dengan preloading dan PVD ini tujuannya adalah kita mempercepat proses konsolidasi pada tanah lunak yang bermasalah tadi. Menggunakan drainasi vertikal dikombinasikan dengan drainasi horizontal, dan syarat dari sebuah konsolidasi itu ada dua. Yang pertama harus ada loading atau beban, yang kedua harus ada drainasi. Jadi di sini kombinasi antara PVD dan preloading. Ini akan sangat cepat membantu proses konsolidasi. Kemudian adalah soil replacement.
teknik ini saya kira teknik yang biasanya dipilih paling akhir karena ini kita mengganti tanah. Kecuali biasanya pertimbangan bahwa tanah bermasalah tadi relatif cukup dangkal, gitu ya, relatif cukup dangkal, artinya ditemukan atau posisinya itu relatif dangkal sehingga kita mudah untuk menggantikan. Nah, kalau pada posisi dangkal memang seringkali justru menjadi pilihan kalau untuk posisi dangkal, karena ini akan dengan mudah kita tinggal menggantikan, mengeruk dari tanah yang lunak bermasalah tadi, kemudian kita gantikan dengan tanah yang relatif cukup baik sehingga mempunyai daya dukung yang lebih tinggi. Nah, pemilihan metode perbaikan tanah tergantung sekali lagi dari karakteristik tanah, kondisi proyek, ya, teknis dari peralatan, teknis dari ahli, kemudian anggaran yang tersedia. Nah, saya kira tantangan bagi kita, bagi seorang civil engineer itu adalah bagaimana memilih metode yang tepat pada suatu tanah yang bermasalah dengan kondisi-kondisi yang sangat spesifik tertentu. Demikian materi kita mengenai pemilihan metode perbaikan tanah. Kita akan sambung dengan materi lainnya pada sesi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.